Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo insan pendidikan Indonesia, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Purwanti, salah satu guru bimbingan konseling dari SMK Pusat Keunggulan di Jawa Tengah, yaitu SMK Negeri 1 Tengaran. Kurikulum Merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan berbagai macam gaya belajar yang saat ini sedang mengalami learning loss akibat COVID-19. Dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi muncul beberapa kendala. Kendala yang muncul yaitu adanya ketidaksiapan guru dan peserta didik dalam melaksanakan kurikulum Merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya akan membagikan praktek baik saya dalam mengatasi permasalahan dalam implementasi kurikulum Merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan pemberian layanan bimbingan konseling Rara Baca Komik. Rara Baca Komik merupakan padan kata dari roadmap perencanaan karir berbasis Canva untuk proyek bimbingan konseling. Metode Rara Baca Komik dalam implementasinya menekankan pada proses pemahaman serta implementasi perencanaan karir yang dituangkan dalam platform Canva. Tujuan penggunaan platform Canva yaitu untuk memperkuat kreativitas serta meningkatkan keterampilan peserta didik dalam penggunaan teknologi. Berikut ini merupakan video praktik baik Rara Baca Komik. Langkah pertama dalam pelaksanaan Rara Baca Komik diawali dengan tahap awal. Tahap ini berisi kegiatan mengidentifikasi karakter dan gaya belajar peserta didik sebagai upaya pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Kegiatan ini diisi dengan asesmen diagnostik dengan media angket gaya belajar peserta didik. Angket gaya belajar peserta didik diberikan kepada peserta didik melalui Google Form. Ini adalah angket gaya belajar peserta didik sebagai asesmen diagnostik awal. Angket ini diberikan untuk mengetahui bagaimana gaya belajar peserta didik, visualkah, auditorialkah, atau kinestetik. Langkah kedua adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan diawali dengan pembukaan. Metode layanan bimbingan konseling Rara Baca Komik dibuka oleh guru bimbingan dan konseling dengan 3S, senyum, sapa, dan salam, serta mengucapkan yel-yel eksata. Kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa dengan menginstruksikan kepada salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Oh, semangat sekali. Bisa. Siap gerak untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini menurut aturan dan jurusan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Setelah pembukaan, kemudian menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dengan dipimpin oleh salah satu peserta didik. Langkah ketiga dalam tahap pelaksanaan yaitu guru bimbingan dan konseling mengabsen peserta didik satu persatu. Andrian, Anida, Langkah yang keempat adalah kegiatan literasi. Guru bimbingan dan konseling memberikan waktu sekitar 10 menit untuk peserta didik untuk menggali informasi melalui gawe peserta didik masing-masing atau membaca buku bacaan untuk meningkatkan literasi mereka.
Langkah yang kelima adalah apersepsi. Apersepsi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggali dan menghubungkan pengalaman peserta didik dengan materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Dalam hal ini adalah tentang materi perencanaan karir. Kenapa? Kenapa kok karir itu perlu direncanakan? Ada yang mau jawab? Ya, Mas Denis? Karena kita harus tahu. Langkah yang keenam yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi dengan metode ceramah dengan media PowerPoint. Selain itu, untuk mengakomodasi peserta didik dengan gaya belajar audiovisual, peserta didik juga dapat mengakses materi melalui aplikasi Smart Application Creator atau SAC, Rara Baca Komik dari gawe peserta didik agar mereka dapat mendalami materi dimanapun dan kapanpun. Terus, belakang hijau. Karyawan, Ini adalah sumber belajar Rara Baca Komik yang saya buat dengan menggunakan Smart Application Creator agar dapat membantu peserta didik dengan gaya belajar audiovisual dan membantu peserta didik mendalami materi dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan gawai mereka masing-masing. Pengertian karir. Langkah yang ketujuh adalah proyek pembelajaran dengan menggunakan media Canva. Di sini peserta didik dituntut untuk menuangkan apa yang menjadi perencanaan karirnya dalam platform Canva. Tujuan dari pemanfaatan Canva ini agar peserta didik dapat menuangkan ide perencanaan karir dan kreativitas dalam sebuah desain grafis yang bernilai seni. Sehingga harapannya peserta didik dapat selalu mengingat apa yang menjadi buah karyanya, serta juga sebagai media belajar bagi peserta didik lain untuk dijadikan referensi dalam belajar dan mengembangkan ide-ide mereka. Inilah hasil karya peserta didik dalam layanan bimbingan konseling dengan metode Rara Baca Komik. Langkah yang ke-8 adalah ice breaking dengan aplikasi quiz. Tentunya dalam sebuah pembelajaran perlu ada ice breaking agar mereka dapat lebih rileks. Ice breaking ini selain bertujuan sebagai selingan dalam proses layanan, juga untuk meningkatkan kepekaan peserta didik dalam penggunaan teknologi yang ada sekitar mereka. Tahap akhir dari pelaksanaan layanan bimbingan konseling dengan metode Rara Baca Komik diakhiri dengan sharing bersama. Sharing bersama ini dipimpin oleh guru bimbingan konseling bersama dengan peserta didik tentang hasil dari proyek pembelajaran berupa Rara Baca Komik yang sudah dihasilkan oleh peserta didik. Lalu diakhiri dengan evaluasi proses dan evaluasi hasil melalui penilaian jangka pendek dengan menggunakan angket dan wawancara singkat terhadap peserta didik. Kemudian ditutup dengan doa bersama. Nah, kesimpulan pertemuan pada hari ini, kesimpulannya apa? Nah, untuk kalian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini menurut aku menjadi kepercayaan masing-masing. Demikian video sharing praktek baik saya, yaitu dengan metode Rara Baca Komik. Semoga dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Salam dari Jawa Tengah, matur sembah nuwun.